Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai behavioral skills training procedures. Ini masih bagian dari metode behavior modification, ya, di mana untuk teknik-teknik sebelumnya sudah pernah kita bahas. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan behavioral skills training procedures. Ya. Seperti yang sudah ditayangkan di layar masing-masing, ya. Di sini untuk prosedur yang ada di dalam behavioral skills training, ya, atau disingkat dengan BST, ini ada 4 prosedur utama yang terdiri dari instructions, modeling, ya, pemodelan, kemudian rehearsal, itu terkait dengan bagaimana individu melakukan praktek atau latihan secara langsung, dan juga feedback atau umpan balik. Ya, jadi keempat prosedur ini dilakukan bersama dalam satu sesi pelatihan sampai sesi pelatihan ini selesai. Ya. Dan nanti juga terkait prosedur BST ini umumnya digunakan untuk mengajarkan keterampilan yang dapat disimulasikan dalam permainan peran, ya, atau role play. Jadi bisa di role play-kan oleh si subjeknya ini. Ya, di sini ada satu buah contoh bagaimana penerapan dari behavioral skills training prosedur ini. Di sini adalah bagaimana mengajar Marcia. Marcia ini nama orang, untuk mengatakan tidak pada profesor. Ya, di sini profesor ini sebagai rekan kerjanya. Di mana Marcia ini adalah seorang sekretaris di sebuah universitas, ya. Dan juga seringkali Marcia ini diminta untuk membantu profesor untuk menjalankan tugas-tugasnya. Namun ternyata dalam kesehariannya Marcia ini ternyata sangat sulit sekali untuk dapat bersikap asertif, ya, atau tegas untuk bisa menolak tugas-tugas tertentu yang memang juga bukan terkait dengan tanggung jawabnya, gitu ya. Dan di sini Marcia menemui seorang psikolog, ya, Dr. Mills, di mana Dr. Mills ini juga menggunakan prosedur BSC atau Behavioral Skills Training ini untuk membantu Marcia memperoleh keterampilan asertif. Jadi pada awalnya perlu diperhatikan terlebih dahulu ada perilaku-perilaku yang perlu didefinisikan, ya, yaitu adalah perilaku asertif. Bukan sebatas pada perilaku asertifnya saja, tapi seperti apa bentuk perilaku nyata, ya, bentuk perilaku observable yang dapat dinilai dari perilaku asertif tersebut. Ya, seperti salah satu contohnya ada perilaku mengatakan tidak pada permintaan-permintaan yang mungkin dianggap tidak masuk akal. Tidak masuk akal di sini adalah di luar tanggung jawab dari tugasnya Marcia sebagai sekretaris. Ya, dan kemudian di sini untuk awalnya psikolog ini, Dr. Mills, menciptakan situasi seperti halnya di tempat kerja, di mana Marcia berperan sebagai dirinya sendiri sebagai seorang sekretaris. Ya, kemudian pada kesempatan tersebut Dr. Mills juga yang menjalankan peran sebagai rekan atau profesor yang di sini membuat permintaan yang tidak masuk akal, ya, seperti dia meminta untuk Marcia mengambil dry cleaningnya, pembersihnya, gitu ya, pada jam makan siang si Marcia ini, gitu. Kemudian Dr. Mills ini melihat apa yang dikatakan oleh Marcia ini, baik secara verbal maupun nonverbal, itu atas permintaan dari Dr. Mills yang berperan sebagai rekan kerjanya. Dan kemudian setelah melihat bahwasannya Marcia ini ternyata masih belum menampilkan perilaku asertifnya, di sini Dr. Mills memberikan
prosedur yang pertama terlebih dahulu, yaitu memberikan instruksi dan pemodelan. Ya. Pada instruksi ini, Dokter Miss memberikan penjelasan terlebih dahulu bahwasannya yang perlu disampaikan dalam situasi tersebut seperti apa, ya. Dan kemudian Dr. Mills ini mencontohkan menjadi seorang model. Ya. Dr. Mills ini berperan sebagai orang yang disuruh si profesor tersebut, ya. Dan kemudian Dr. Mills ini mengatakan suatu kata-kata yang termasuk ke dalam perilaku asertif, ya, di mana ketika dia diminta untuk melakukan sesuatu yang bukan tugasnya, Dr. Mills ini berkata, maaf, tapi saya tidak bisa melakukan tugas pribadi Anda untuk Anda. Dengan bahasa yang tegas, volume suara yang tegas, dan bahasa tubuh yang meyakinkan, Dr. Mills ini menampilkan suatu pemodelan tertentu di hadapan Marcia. Dan setelah Marcia melihat pemodelan tersebut, kemudian Marcia ini diminta untuk bisa mempraktekannya secara langsung, ya. Dalam istilah lain, rehearsalnya dilakukan, prosedur berikutnya dilakukan. Mereka bertukar peran lagi. Marcia menjadi orang yang diminta tolong untuk melakukan sesuatu, dan Dr. Mills menjadi rekan kerja yang meminta tolong untuk melakukan sesuatu. Dan setiap kali Marcia ini berhasil untuk mengemukakan atau menampilkan sikap-sikap perilaku asertif, Dr. Mills ini sebagai psikolognya, dia akan memberikan pujian, ya, bahwasannya hal itu sudah dilakukan dengan tepat. Dan juga ketika ada beberapa poin yang dirasa kurang, Dr. Mills ini memberikan saran atau feedback terkait dengan bagaimana cara meningkatkan perilaku asertif ini. Seperti salah satu contohnya, misal Marcia di sini mengungkapkan berkata tidak, gitu ya, pada rekan kerjanya untuk melakukan sesuatu, tapi dengan bahasa tubuh yang mungkin kurang meyakinkan, ya, seperti tatapan matanya yang masih terarah kemana-mana, kemudian suaranya yang mungkin pelan. Nah, di sini Dr. Mills memberikan umpan balik, feedbacknya berupa ketika kita mengatakan sesuatu secara tegas atau asertif, kita perlu memperhatikan gestur tubuh dan juga tatapan mata kita. Kita menatap kepada individu tersebut, dan kemudian kita mengatakan dengan volume yang jelas, ya, terdengar, dan juga disampaikan secara tegas, dan itu merupakan bagian dari feedback. Ya. Dan di sini dari kasus ini, ya, bahwasannya sudah dilakukan prosedur BST tadi, behavioral skill training tadi, yaitu adanya instruksi, pemodelan, latihan, dan umpan balik yang diberikan. Ya. Kita akan masuk ke penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan instruksi, pemodelan, ya, dan apa yang perlu diperhatikan. Nah, kalau ini ada contoh lain, ya, jadi silakan rekan-rekan baca saja untuk contohnya. Nanti untuk materinya akan saya berikan. Ya. Di sini komponen dari prosedur pelatihan keterampilan perilaku. Komponen dari BST tadi. Yang pertama kita masuk ke instruction terlebih dahulu atau instruksi. Nah, ini untuk instruksi ini menjelaskan perilaku yang sesuai untuk subjek. Agar efektif, ya, maka instruksi ini perlu disampaikan secara spesifik. Misalkan tadi, pada saat profesor meminta sesuatu yang sebetulnya bukan bagian dari tugas kita, tugasnya Marcia tadi, atau memang di saat Marcia ini tidak bisa melakukannya pada jam-jam tertentu karena ada tugas lain yang perlu dikerjakan, maka selanjutnya Marcia perlu mengatakan tidak bisa untuk melakukan perintahnya tersebut dikarenakan ada hal-hal lain yang perlu dikerjakan, gitu. Dan hal itu pun
perlu disampaikan kepada subjek yang dilatih terkait keterampilan berkata tidak. Pada situasi apa dia harus berkata tidak, itu perlu dijelaskan secara spesifik. Ya. Ini bagian bawahnya ini merupakan contoh di kasus yang kedua ya, ketika ada skill untuk atau keterampilan untuk mencegah penculikan kepada anak-anak kecil, gitu ya. Bagaimana guru menyampaikan instruksinya? Di sini ada instruksinya. Setiap kali ada orang dewasa yang meminta Anda untuk pergi bersamanya, ya, ada individunya, ya, orang dewasa lain yang tidak dikenal terutama, yang meminta Anda untuk pergi bersamanya. Konteksnya ada situasi ketika individu dewasa itu meminta ini anak untuk pergi bersamanya, atau ketika orang dewasa meminta Anda untuk pergi ke suatu tempat bersamanya, Anda harus mengatakan tidak. Saya harus bertanya pada guru. Kemudian lari kembali ke sekolah. Dan Anda harus segera pergi dan memberitahuku sebagai guru. Dan aku akan sangat bangga kepadamu. Gitu. Dan di sini ada instruksi yang menjelaskan situasi sebelumnya. Dan perilaku yang benar, perilaku yang diharapkan. Gitu ya. Dan juga ini ada menentukan konsekuensi. Gurunya akan memberikan satu reward tertentu kepada si anak. Kenapa? Karena ada reinforcement-nya. Aku akan sangat bangga kepadamu. Itu merupakan persetujuan dari guru yang merupakan juga konsekuensi penguat. Gitu ya. Instruksinya harus jelas. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana instruksi yang diberikan itu menjadi efektif. Yang pertama, instruksi harus disajikan pada tingkat yang dapat dimengerti oleh subjek. Kita lihat subjek ini siapa? Anak-anak, gitu ya, remaja, atau memang orang yang sudah lebih mature, lebih dewasa. Ketika kita memberikan sesuai dengan tingkat perkembangan usia, itu kita bisa menentukan bahasa yang kita gunakan sebagai instruksi itu harus seperti apa. Ya. Dan juga kita tidak bisa terlalu rumit untuk memberikan instruksi tertentu ya, pada individu yang akan dilatih. Karena mungkin bisa jadi instruksi yang kita berikan jika terlalu rumit, subjek tidak paham instruksinya. Tapi kalau misalkan terlalu sederhana, gitu ya, misalkan kita menggunakan instruksi sederhana pada usia yang relatif sudah dewasa, gitu. Mungkin subjek merasa akan tersinggung. Kenapa? Karena dianggap instruksi ini yang umumnya digunakan untuk anak-anak. Dan kemudian biasanya instruksi harus disampaikan oleh seorang yang memiliki kredibilitas khusus, ya, kredibilitas yang memang sudah dipandang oleh si subjek. Dan biasanya ini bisa merupakan orang tua atau guru atau pimpinan atau psikolog, gitu ya. Kemudian yang ketiga, instruksi harus dipasangkan dengan pemodelan. Setiap kali mengamati perilaku yang akan meningkatkan potensi untuk mempelajari perilaku tersebut. Instruksi tadi, gitu ya, bisa digabungkan dengan pemodelan. Pemodelan di sini adalah contoh yang dilakukan oleh si trainernya, gitu ya, baik itu orang tua, guru, pimpinan atau psikolog tersebut. Dan kemudian instruksi harus diberikan hanya jika subjek memperhatikan. Ini juga perlu dicatat bahwasanya seringkali bisa terjadi, gitu ya, apalagi kepada anak-anak yang ketika kita memberikan instruksi, anak-anak ternyata memperhatikan ke arah lain atau ke subjek lain atau ke situasi lain. Pastikan bahwa ketika kita memberikan instruksi, subjek tersebut sedang memperhatikan kita. Yang kelima, subjek harus mengulangi instruksi sehingga guru dapat yakin bahwa subjek mendengar instruksi dengan benar. Ya, kita bisa sebagai pelatihnya, gitu, untuk memberikan skill tertentu. Ketika kita sudah memberikan satu instruksi tertentu, kita minta feedback. Feedback di sini berupa kita tanya kembali, oke, boleh diulangi untuk instruksi yang saya berikan tadi, gitu. Itu bisa kita tanyakan kepada si subjek tersebut. Dan kemudian subjek harus memiliki kesempatan untuk melatih perilaku secepat mungkin setelah menerima instruksi. Jadi setelah kita memberikan instruksi dan tadi ada dihubungkan dengan pemodelan tertentu, subjek harus langsung melakukan latihan secara mandiri, gitu ya, terkait mandiri di sini pada saat simulasi tersebut, gitu ya. Jadi sesegera mungkin setelah diberikan instruksi. Ya, itu untuk yang pertama, ya, komponen pertama. Yang kedua ini modeling. Ya. Modeling ini adalah kita sebagai pelatihnya melakukan role play, menunjukkan perilaku-perilaku yang benar
yang ditunjukkan kepada si subjek, sehingga subjek ini bisa mengamati kita sebagai role modelnya, ya, untuk bisa mempelajari secara langsung. Oh, seperti itu yang dilakukan, gitu. Oh, ini yang perlu dikatakan, gitu ya. Ya, di mana pemodelan ini juga bisa jadi secara langsung, ya, atau mungkin simbolis. Simbolis di sini dapat berupa tayangan-tayangan gitu yang ditunjukkan melalui video, audio gitu ya, lewat kartun tertentu bagi anak atau film-film tertentu. Ya, tapi kalau secara langsung tadi oleh si pelatihnya itu yang kita lakukan. Ya, di sini memang lewat penelitian meskipun pemodelan ini bisa dilakukan secara langsung atau simbolis, tapi dari penelitian yang dilakukan memang lebih efektif ketika dilakukan secara langsung gitu ya dibandingkan dengan modeling dari rekaman video tertentu. Gitu. Dan ini faktor yang mempengaruhi keefektifan pemodelan. Ya. Yang pertama itu ketika model menunjukkan perilaku yang benar, itu harus menghasilkan hasil yang sukses. Itu ada penguatnya untuk si model. Misalkan ketika saya sebagai yang memberikan contohnya, saya melakukan sesuatu, harus ada hal-hal yang menunjukkan bahwa saya telah berhasil melakukan sesuatu. Gitu. Bahwasannya saya juga harus menunjukkan kebanggaan terhadap perilaku-perilaku yang saya tampilkan ketika saya menjadi role modelnya. Kenapa? Karena itu akan dibaca juga, akan dilihat juga oleh subjek itu yang melihat kita sebagai role model bahwa ada suatu keberhasilan tertentu dari perilaku yang ditampilkan. Yang kedua, model harus menyerupai subjek yang mengamati model atau harus berstatus lebih tinggi. Ya bisa jadi ini model, misalkan tadi model yang dilihat dari video gitu ya, atau tontonan itu misal yang menonton adalah anak-anak, maka filmnya pun atau model yang ada di dalam film itu pun akan lebih efektif jika modelnya anak-anak juga gitu. Atau ketika misalkan tadi modelnya adalah seseorang subjeknya adalah seseorang yang bekerja di suatu universitas sebagai sekretaris, maka model yang misalkan kita tayangkan dalam film pun itu menampilkan juga sebagai perannya seorang sekretaris dalam suatu instansi atau tempat bekerja, ya. Atau harus yang berstatusnya lebih tinggi, misalkan kita tadi ya sebagai guru gitu, sebagai orang tua yang mencontohkan, itu biasanya akan lebih efektif. Ya, dan ini memang kompleksitas perilaku model harus sesuai dengan tingkat perkembangan atau kemampuan subjek. Tadi kita lihat juga ya, ini pada anak-anak, remaja atau dewasa gitu. Jadi kita lihat juga tingkat kesulitan dari model atau perilaku yang ditampilkan tersebut. Dan subjek harus memperhatikan model untuk mempelajari perilaku yang dimodelkan. Kembali lagi, kita harus ada atensi dulu dari subjek. Ya. Subjek itu harus betul-betul memperhatikan kita dulu, baru kita melakukan role play tadi ya, sebagai model untuk dilihat oleh subjek. Kemudian yang kelima, perilaku yang dimodelkan harus terjadi dalam konteks yang tepat. Ya, bahwasannya kita misalkan menampilkan perilaku asertif pada konteks yang tepat juga gitu. Pada saat kita diminta untuk melakukan sesuatu yang memang mungkin tidak masuk akal atau bukan bagian dari tugas kita gitu. Itu harus konteksnya harus sesuai juga. Kenapa? Karena ini juga akan menentukan SD. SD itu stimulus discrimination. Ya, kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwasannya SD ini juga akan mempengaruhi kapan perilaku tertentu itu harus muncul. Ya, ketika ada SD yang tepat, ya, yang relevan, itu akan menampilkan perilaku-perilaku yang diharapkan. Kemudian perilaku yang dicontohkan harus diulang sesering yang diperlukan agar subjek dapat menirunya dengan benar, ya, repetisi. Ya. Kemudian perilaku harus dimodelkan dalam berbagai cara dan dalam berbagai situasi untuk meningkatkan generalisasi. Ya, bisa jadi kalau misalkan tadi situasinya kasus kedua ya anak pada situasi misalkan bermain di taman gitu. Tapi juga bisa jadi ketika
bukan situasinya bermain di taman saja untuk bisa menampilkan perilaku-perilaku menghindari gitu ya penculikan dari orang dewasa lain. Itu bisa jadi settingnya juga ketika anak ini sedang sendirian di depan sekolah, bukan hanya di taman gitu ya, atau sedang menunggu orang tuanya di jalan gitu ya, orang tuanya datang karena dijemput, itu juga dimodelkan dalam berbagai situasi lain. Dan kemudian yang kedelapan, subjek harus memiliki kesempatan untuk melatih atau meniru perilaku cepat mungkin setelah mengamati model. Ya. Jadi jangan sampai kita memberikan modeling hari ini, tapi prakteknya si anak ini mempraktekkan di minggu depan. Itu bisa jadi ada peluruhan karena mungkin ada lupa gitu ya, dan juga kemampuan mengingat yang mungkin terbatas juga dan berbeda setiap orang. Jadi lebih efektif ketika dilakukan secara langsung. Ya, kita masuk ke yang ketiga, rehearsal. Ya, di sini latihan secara langsung atau praktek langsung, ya, di mana latihan ini memberikan kesempatan bagi subjek untuk mempraktikkan perilaku setelah menerima instruksi atau menyaksikan model mendemonstrasikan perilaku tersebut. Setelah dua komponen yang tadi di atas diberikan, subjek ini langsung melakukan praktek atau latihan secara langsung. Ya, di sini latihan adalah bagian penting dari prosedur behavioral skill training karena yang pertama pelatih tidak dapat memastikan bahwa subjek telah mempelajari, ya di sini bukan subjek, mempelajari perilaku sampai pelatih melihat subjek terlibat dalam perilaku yang benar. Ya, sampai saya ganti pelajari. Ya, dimana karena ini sampai kepada skill training yang berarti dia terampil melakukan sesuatu, maka kita juga sebagai pelatihnya perlu memastikan bahwa dia pun melakukan latihan terkait dengan keterampilan tertentu juga. Jadi betul-betul sampai mahir gitu ya. Dan kemudian yang kedua, memberikan kesempatan untuk memperkuat perilaku. Ya, dengan latihan secara langsung, ada kesempatan untuk perilakunya tersebut diperkuat, diulangi, dan memberikan kesempatan untuk menilai dan memperbaiki kesalahan yang mungkin ada dalam pelaksanaan perilaku. Ada kesempatan bagi kita sebagai pelatihnya bahwa ada hal-hal tertentu yang mungkin kurang, atau misalkan belum dilakukan oleh subjek tersebut lewat latihan skill tertentu. Gitu ya. Dan ini ada faktor yang mempengaruhi keefektifan latihan. Yang pertama, perilaku harus dilatih dalam konteks yang tepat. Ya, kembali lagi bahwa perilaku yang dilatih oleh si subjek ini perlu dilakukan pada konteks yang tepat. Ya, di hadapan SD, stimulus discrimination. Gitu. Karena kalau misalkan konteks atau situasinya berbeda, gitu, bisa jadi perilaku yang diharapkan pun ini munculnya juga akan berbeda juga. Gitu. Atau mungkin jadinya tidak sesuai dengan konteks. Dan kemudian latihan harus diprogram untuk sampai pada sukses melakukan keterampilan yang diharapkan. Ya, dan di sini peserta didik harus mempraktikkan perilaku yang memang dari hal yang paling mudah sampai ke perilaku yang lebih sulit. Jadi ada graditnya, ada tahapan-tahapannya. Jangan sampai subjek ini langsung diberikan latihan ke tingkat yang sangat sulit. Itu kenapa? Karena bisa jadi itu subjek merasa frustasi dan juga itu menjadi pelemah, gitu ya, melemahkan subjek ini untuk melakukan latihan terkait dengan skill tertentu. Maka dari itu mulai dari yang paling mudah. Latihan perilaku yang benar harus selalu diikuti dengan pujian atau penguat lainnya. Ya, ingat ya bahwasannya ada proses pembelajaran gitu ya. Kita sudah mempelajari di sebelumnya bahwasannya untuk penguat ini berupa pujian atau penguat lainnya ini perlu diberikan juga untuk memberikan peluang perilaku itu akan muncul lagi di kemudian hari meskipun tidak pada situasi simulasi gitu ya. Yang keempat, latihan yang sebagian benar atau salah harus diikuti dengan umpan balik korektif. Ini harus diberikan evaluasi atau feedback secara langsung, dan perilaku tersebut harus dilatih sampai ditunjukkan dengan benar setidaknya beberapa kali gitu ya. Jadi
perilaku tersebut, kita harus memastikan sebagai pelatih bahwa perilaku tersebut sudah dilakukan dengan benar, gitu ya, berulang-ulang. Baru kita mungkin menghentikan latihan terkait skill tersebut dan mungkin kita beralih ke skill selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat ini feedback atau umpan balik ya. Bahwasannya feedback umpan balik ini bisa melibatkan pujian atau penguat lain untuk kinerja atau perilaku yang betul yang ditampilkan oleh individu tersebut. Ya, kita sudah belajar bahwasannya umpan balik ini bisa jadi penguat diferensial. Ya, silakan jika rekan-rekan ingin membaca kembali gitu ya bahasan sebelumnya terkait penguatan diferensial. Ya, dan kemudian ini umpan balik secara khusus didefinisikan sebagai penyampaian pujian untuk kinerja yang benar dan instruksi lebih lanjut setelah kinerja yang salah, gitu ya. Kita memberikan pujian ini untuk memperkuat perilaku yang benar dan kita memberikan instruksi lebih lanjut, gitu. Kita memberikan koreksi untuk kinerja yang salah agar ada pengurangan ya atau penghilangan perilaku yang salah terkait skill tertentu dan diganti dengan perilaku yang benar yang diharapkan. Umpan balik di sini punya dua fungsi. Yang pertama sebagai konsekuensinya atau penguat untuk perilaku yang benar, ya. Dan juga di sini bisa menjadi sebuah petunjuk verbal untuk perilaku yang benar pada latihan berikutnya, gitu. Dan ini faktor yang bisa mempengaruhi umpan balik. Yang pertama, umpan balik harus diberikan segera setelah perilaku tersebut muncul, baik itu perilaku yang benar ataupun perilaku yang salah. Ya. Umpan balik ini harus selalu melibatkan pujian atau penguat lainnya untuk beberapa aspek perilaku. Ya. Walaupun misalkan memang perilakunya tidak benar, tapi di sini juga pelatih bisa memberikan apresiasi juga. Kenapa? Karena dia telah mencoba untuk melakukannya. Oke, baik. Bagus, kamu sudah berusaha mencoba melakukannya. Namun untuk berikutnya kamu perlu memperbaiki hal yang ini, gitu ya. Jadi setelah kita berikan apresiasi, dia telah mencoba, kita memberikan feedback berikutnya. Pujian harus bersifat deskriptif, ya. Jadi nggak semata-mata pujian itu kita bilang bagus, good, gitu. Sampai pada saat itu saja, tapi pujian ini harus kita deskripsikan juga. Misal, oke, bagus, kamu telah mengatakan tidak pada situasi tersebut, gitu ya, dengan cara yang lebih tegas. Itu udah deskripsi itu. Kenapa? Karena udah menunjukkan kata-katanya apa, pada situasi apa, dengan cara seperti apa, gitu. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata bagus saja atau pujian saja. Ya, dan di sini ketika kita pun memberikan umpan balik korektif, jangan bersikap negatif juga, seolah-olah kita itu sangat sinis sekali atau sangat menghukum sekali gitu ya pada kesalahan yang dilakukan itu, tapi kita perlu berikan instruksi lanjutan, ya deskripsi sifatnya, apa yang perlu diperbaiki. Kemudian selalu puji beberapa aspek kinerja sebelum memberikan umpan balik korektif tadi ya, apresiasi terlebih dahulu, beberapa poin yang memang sudah tepat, baru jika ada yang kurang tepat itu kita koreksi berikutnya. Kemudian berikan umpan balik korektif pada satu aspek kinerja pada satu waktu. Ya, jadi upayakan juga ketika banyak kesalahan yang terjadi, gitu, yang kita berikan bisa satu persatu terlebih dahulu. Jangan sampai ketika banyak kesalahan yang terjadi, kita berikan panjang feedback-nya, misalkan 10 feedback, mungkin subjek tersebut juga bisa jadi lupa, gitu ya. Tadi apa aja ya yang saya salah? Kita sampaikan satu persatu dulu. Gitu ya. Oke, itu untuk 4 komponen ya dalam BST, dan ini gimana caranya kita meningkatkan generalisasi setelah pada situasi simulasi tersebut dilakukan, generalisasi pada situasi nyatanya harus seperti apa. Ya. Di sini strategi untuk generalisasi yang bisa dilakukan gitu. Tadi yang pertama ya di sini kita mensimulasikan ya situasi aktualnya. Itu strategi pertama yang bisa dilakukan. Ketika kita mensimulasikan situasi aktual,
yang senyata mungkin, yang semirip mungkin dengan situasi nyata, itu besar kemungkinan keterampilan digeneralisasi ke situasi nyata. Jadi jangan sampai situasi yang dibuat itu jauh berbeda dengan situasi nyata yang akan dihadapi. Kedua, gabungkan situasi kehidupan nyata ke dalam pelatihan. Tadi disimulasikan dalam pelatihannya itu, misalkan yang penculikan tadi ya, betul-betul ketika si anak ini berada di tempat permainan, misalkan sedang ada di tempat permainan, kemudian disimulasikan ada orang yang datang ke sana dan meminta si anak ini untuk ikut dengan dia, gitu. Itu situasi yang nyata, tapi dimasukkan ke dalam simulasi pelatihan yang dilakukan. Yang ketiga, berikan tugas kepada si subjek untuk mempraktekkan keterampilan ini di luar sesi simulasi BST ini, yaitu dalam situasi kehidupan nyata, gitu. Jadi selain simulasi yang sudah kita lakukan juga dengan si subjek ini diberikan tugas, ya. Nanti setelah subjek ini diberikan tugas di luar, subjek ini menceritakan apa yang terjadi ketika dia mensimulasikan keterampilan ini di luar sesi BST. Keempat, pelatih dapat mengatur penguatan keterampilan dalam situasi di luar sesi pelatihan. Ya, jadi ini juga pelatih di sini, baik itu mungkin sebagai trainernya atau sebagai guru dan lain sebagainya, atau sebagai psikolog juga, mengatur penguatan di luar sesi pelatihan, kita bisa membantu orang-orang terdekat dari subjek ini. Misalkan kita meminta bantu guru atau orang tua dan memberikan penguatan gitu ya bagi orang tua dan guru ini ketika si subjek atau anak ini menunjukkan perilaku-perilaku yang diharapkan. Oke, itu terkait dengan strategi yang bisa dilakukan ya, untuk generalisasi. Dan ini bahwasannya BST ini gitu ya selalu melibatkan the three term contingency. Ya, kita sudah membahas sebelumnya bahwa ada yang dinamakan antecedent perilaku dan konsekuensi perilaku. Dan dalam BST ini sama halnya dengan yang kita pelajari sebelumnya, bahwa komponen-komponen yang tadi dilakukan baik itu dari instruksi, kemudian juga dari pemodelan, dari rehearsal ya, kemudian juga dari feedback, itu juga melibatkan antecedent. Ya, kemudian melibatkan perilaku tertentu dan konsekuensi dari perilaku. Ya, ini antecedentnya. Role play context, modeling instruction, kemudian behaviornya ada rehearsal of the skill, yang melakukan praktek secara langsung, dan kemudian konsekuensinya itu ada feedback, ya, berupa pujian atau koreksi dari perilaku-perilaku yang ditampilkan. Ya. Dan kemudian ini pelatihan keterampilan bisa digunakan di dalam kelompok atau individu. Ya, dan kalau misalkan digunakan dalam kelompok, itu memang memiliki beberapa kelebihan. Ya, yang pertama, karena bisa lebih efisien ya daripada kita melatih satu persatu individu, gitu ya, secara waktu. Yang kedua juga setiap anggota kelompok ini bisa belajar dari anggota kelompok lainnya yang menerima feedback atas perilaku yang mereka tampilkan. Gitu. Jadi selain dia belajar secara individu, dia juga melakukan pembelajaran secara observational learning. Gitu. Dia mengamati feedback yang diberikan untuk subjek lainnya. Ya. Kemudian juga ini mereka dari feedback yang dia pelajari dari yang lainnya, dia juga akan melihat, gitu, mengevaluasi perilaku anggota kelompok lainnya. Gitu, dari situ peluang untuk belajar lebih besar. Ya, dan kemudian keempat, dengan berbagai anggota grup yang berpartisipasi, generalisasi dapat ditingkatkan. Gitu ya, ini akan memperkuat untuk latihan yang sukses. Karena ada pujian juga yang dia bisa terima dan dia lihat juga dari anggota kelompok lain. Ya, tapi memang ada kerugiannya juga karena bisa jadi dalam suatu kelompok tertentu dengan berbagai macam karakteristik bisa jadi beberapa orang mungkin memperhatikan tapi beberapa orang lainnya mungkin tidak memperhatikan atau mungkin tidak berpartisipasi aktif di dalam keterampilan perilaku di dalam kelompok
tersebut, gitu ya. Dan memang di sini perlu ada andil dari pelatihnya atau trainernya, di mana trainernya ini juga bisa mengambil peran aktif dan mendorong partisipasi semua anggota, gitu ya. Jadi memang tetap peran trainernya di sini harus memperhatikan individu per individu juga, apakah mereka semua memperhatikan atau tidak, gitu. Dan ini aplikasinya ya dari BST ini sebetulnya banyak sekali. BST ini sudah diterapkan ya ke dalam konteks atau situasi kehidupan dan juga terkait berbagai macam perilaku ya, diantaranya di sini ada keterampilan untuk pencegahan penculikan atau pencegahan pelecehan seksual kepada anak-anak yang normal atau juga kepada orang dewasa yang memiliki disabilitas intelektual, gitu ya. Ini juga menggunakan teknik BST atau juga mengajarkan keterampilan darurat kebakaran kepada anak-anak, gitu ya. Dan ini juga untuk melatih orang-orang yang memiliki kekurangan keterampilan sosial, gitu ya. Jadi bagaimana orang yang defisit sosial skill-nya, gitu ya, yang kurang, jadi tidak terlalu terampil ketika menghadapi situasi-situasi sosial, ini teknik BST pun ini sudah diteliti efektif gitu untuk bisa melatih keterampilan sosial tersebut. Ada juga sampai pada yang ranahnya lebih berat lagi, ya, mengajari pasien dengan gangguan jiwa kronis untuk meningkatkan perilaku sosial yang sesuai, gitu, sehingga menurunkan pertengkaran dan perkelahian. Ya, dan kemudian juga ini juga digunakan untuk mengajarkan keterampilan manajemen anak kepada orang tua, gitu ya. Terkait juga skill parenting orang tua terhadap anak, terutama untuk anak-anak yang tidak patuh, gitu ya. Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Respon-respon apa yang perlu dilakukan orang tua kepada si anak, gitu. Dan lain sebagainya. Ya, intinya ini banyak digunakan dalam berbagai macam setting dan juga perilaku-perilaku yang diharapkan bisa dilatih. Tapi umumnya secara garis besar ini BST ini dilakukan pada perilaku-perilaku yang bisa disimulasikan atau di role play-kan tadi ya, seperti yang sudah disampaikan di awal. Ini rangkumannya ya, bagaimana untuk menggunakan prosedur ya, BST ini, langkah-langkahnya seperti apa ya, dari mulai kita identifikasi dan tentukan keterampilan yang ingin diajarkan terlebih dahulu ya, mulai dari definisi perilakunya sampai pada perilaku yang lebih rinci ya, kemudian identifikasi semua situasi stimulus yang relevan, SD-nya tadi ya, apakah situasinya tadi saat bermain di taman kanak-kanak atau situasinya saat bekerja, saat orang lain meminta sesuatu yang tidak relevan dan lain sebagainya, kemudian menilai keterampilan subjek dalam situasi stimulus yang relevan untuk menetapkan dasar perilakunya. Jadi kita lihat dulu nih keterampilan dasar subjeknya di mana. Misalkan tadi keterampilan perilaku asertifnya dasarnya di mana subjek ini, gitu ya. Apakah sama sekali tidak bisa menolak di setiap situasi atau dia sebetulnya sudah ada kemampuan verbalnya untuk menolak tapi tidak diiringi dengan gesturnya gitu ya dan lain sebagainya atau seperti apa. Jadi kita perlu ada penilaian keterampilan dasar subjeknya terlebih dahulu. Kemudian juga ini mulai latihan dengan yang termudah dulu, baru ke hal yang lebih sulit atau sifatnya kompleks gitu. Untuk itu juga akan menjadi penguat untuk keberhasilan si subjek ini. Kemudian mulailah sesi pelatihan dengan melakukan instruksi dan mencontohkan perilaku, tadi ya sudah dijelaskan, instruksi dan pemodelan terlebih dahulu, kemudian setelah subjek mendapatkan instruksi dan pemodelan, segera diberikan kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung, ya, dan kemudian juga setelah latihan atau praktek secara langsung tadi, gitu ya, berikan umpan balik. Ya. Apakah sudah sesuai atau belum, gitu ya. Berikan juga penguat ya, dan juga koreksi terkait dengan perilaku-perilaku yang tadi sudah coba untuk dilatih. Dan kemudian ulangi proses latihan dan umpan balik ya tadi sampai benar beberapa kali. Kemudian setelah sukses dengan satu situasi pelatihan, pindah ke situasi lain. Ini untuk generalisasi tadi ya. Dan juga ya, yang ke-10 ini juga terkait generalisasi ke situasi alami. Jadi di luar
sesi simulasi ini diharapkan subjek juga melakukan perilaku-perilaku yang sudah dilatih tersebut ke situasi yang betul-betul alami, situasi nyatanya, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan, rekan-rekan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diterapkan bagi kehidupan rekan-rekan. Ya. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.